Hello, welcome back lagi sama gue di YS Channel. Hari ini gue lagi nggak kemana-mana, ya nggak. Lagi merenung juga karena lagi dapat masalah. Tapi ya sudah lah ya. Gue hari ini lagi pengen ngebahas topik ringan aja sambil gue jalan. Gue mau ngelarin masalah gue dulu. Yaitu yang kayak lo tahu gitu kan. Itu banyak banget yang pengen jadi orang-orang kayak kita gitu kan, mau daftar jadi ojek online, taksi online, pada mau banget gitu kan daftar di Gojek sama di Grab. Nah tapi pertanyaannya, segitu banyaknya orang yang mau daftar nyampe pada rela beli akun yang gua nggak tahu kenapa gitu kan, pada pengen banget gitu loh, nyampe pada beli yang udah tahu resikonya kalau lo beli bisa kena PM, nggak dapet benefit apapun dari aplikator karena emang itu bukan akun lo kecelakaan atau apapun ya, setidaknya kalau yang akun sendiri tuh masih bisa lebih baik gitu kan dibanding yang pakai akun orang, termasuk yang bantuan-bantuan dan lain-lain itu ya hanya yang punya akun sendiri yang bisa dapat gitu. Tapi satu hal menarik gitu kan yang mau gue bahas nih, mau belok kanan dia belok kiri, dia ngambil dari kiri, kan gila. Aduh, tuh kelakuan temen-temen begitu tuh kadang-kadang tuh. Nah balik lagi, mereka udah tahu gitu resikonya, tapi kenapa gitu loh yang pada punya akun itu mengeluh dan yang pada nggak punya akun itu berlomba-lomba mau punya akun. Sampai ya banyak timbul oknum yang daftar VVIP lah, ngeduitin, ya gue nggak tahu lah itu internal eksternal penipu atau gimana, tapi itu combine jadi satu kesatuan. Kenapa gue bilang satu kesatuan? Ada yang bener, ada yang nggak bener, dan semua pakai duit. Nah jawabannya cuma satu gitu loh, mereka merasa masih ada peluang di Gojek, masih ada peluang di Grab gitu kan, dan masih ada peluang untuk menghasilkan uang. Somehow gue nggak ngerti ya kan, mereka yang berpikiran wah ini gimana, wah ini nggak menghasilkan gitu kan. Coba lu tarik ulur berapa tahun terakhir gitu kan, banyak orang yang nyampe ngantri-ngantri gitu dan bela-belain gitu loh buat punya akun, dan mungkin termasuk gua. Dan apapun yang terjadi gua happy gitu, gua merasakan peluangnya, gua bisa membuat peluang dari situ ya kan, gua bisa buat temen dari situ juga, gua punya banyak kenalan dan gua punya tambahan dari situ. Dan yang gua nggak habis pikir ya kan, pada saat banyak orang mencari, tapi orang yang sudah punya tuh kenapa kembali lagi gitu loh kan, selalu mengeluh dan mengeluhkan, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini gitu kan. Nah ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya tarif, bonus dan temen-temennya. Gue nggak munafik, bonus itu menarik ya kan, untung itu menarik, tapi kembali lagi kita harus open minded, dimana ini adalah usaha, dimana ini adalah bisnis. Kenapa gue bilang begitu? Buat yang paham istilahnya atau ngerti sebelum lo daftar gitu kan, lo bukan karyawan mereka, lo kerja di sini, itu waktu lo yang ngerjain, waktu lo yang ngatur gimana caranya gitu kan, lo yang ngerjain sendiri. Lo mau dapat berapa itu istilahnya ya sudah gitu loh, itu lo yang ngatur sendiri, triknya trik lo cari sendiri, tapi dengan regulasi dari aplikator. Artinya ya enggak, Gojek ini lo bukan kerja, lo dagang. Apa yang lo jual? Jasa untuk mengantarkan produk, mengantarkan orang dari poin 1 ke poin 2 atau poin selanjutnya kalau untuk yang paket. Nah kenapa dipotong 20%? Dan yang orang selalu
nuntut kenapa nggak dikurangin, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Kembali lagi itu, lu nuntut setelah lu join buat apa? Gue nggak tahu yang join sekarang, tapi yang join dulu tuh ada tanda tangan surat perjanjian kemitraan dan lain-lain. Menurut gue itu surat sudah mengikat dan harusnya lo paham di situ mekanisme kerjanya seperti apa. Mereka mengambil biaya jasa atas produk mereka, atas layanan mereka, dengan kita selaku pengusahanya, kita yang mengusahakan, mereka yang mencarikan konsumen berupa orang, order barang dan lain-lain. Dan itu perlu biaya promosi. Tuh, kembali lagi, biaya 20% itu kalau menurut gua itu adalah biaya operasionalnya mereka. Untuk ya kebutuhan mereka, bayar karyawan, promosi dan lain-lain. Nah, kalau yang berbicara masalah, oh, yang itu gua paham, yang itu gua ngerti bang. Nah, yang gua nggak ngerti ya kan, kok aturannya berubah-ubah, kok begini, kok begitu ya kan. Nah, kembali lagi, aturan berubah karena adanya oknum. Nah, yang sudah punya akun harusnya sadar, gitu kan. Banyak teman-teman di luar sana yang curang, gitu kan, yang nyurangin teman-temannya sendiri. Nah, kembali lagi di awal, pada saat di awal, kalau yang baru gue nggak tahu karena sekarang udah nggak model tanda tangan materai basah. Gue salah. Kalau yang masih tanda tangan materai basah itu pastinya tahu, dijelasin itu. Cuman kalau yang baru-baru gue nggak tahu ya dijelasin atau enggak. Itu dilarang keras yang namanya pakai mod, pakai ini, pakai itu. Dilarang keras, nitik nuyu. Nah, tapi masih banyak yang bandel dan ada juga yang manfaatin buat bikin opik-opikan, tembak-tembakan. Nah, itu aturan jadi makin parah. Gue ngerasa gitu kan, aturannya berubah, banyak berubahnya. Dari 2016 sampai sekarang ya, itu berubahnya drastis. Dan pendapatan juga berubah kok, gue ngerasa. Tapi bukan berarti nggak bisa. Dan kemarin gue juga baru denger dari satu orang gitu kan, di salah satu forum, dimana dia bilang Gojek sekarang nggak bisa dijadiin gantungan. Yang lo maksud sekarang pas corona atau sekarang dalam kondisi ya sekarang gitu loh. Karena menurut gua sebelum corona itu ada, Gojek masih bisa dijadikan gantungan dengan catatan yang kayak gue pernah buatkan beberapa video gue mengenai pendapatan Gojek gitu kan. Lo kalau lo main santai, lo main giat, itu pendapatannya beda. Lo main bener, lo ngensel, pendapatannya beda. Gitu kan. Nah, kalau lo main bener gitu kan, lo jalanin, lo sikat semua, ya normal gitu. Lo masih bisa dapat di atas UMR di bulan-bulan Januari, Februari gitu kan, sebelum corona menyerang. Tapi kalau pas corona, ya nggak ada yang tahu gitu loh. Semuanya kerasain. Dan buat teman-teman dari driver yang mengeluh sepi gitu kan, nah, lo harusnya membuka kacamata lo lebih lebar. Gak cuman lo yang merasakan sepi, semua, apalagi yang dagang. Karena harusnya lo juga tahu banyak yang kena PHK, dan ya yang masih bertahan pun juga berjuang apakah dia bisa melanjutkan usahanya atau usahanya berakhir dengan satu kata, yaitu bangkrut. Gue tahu ini kenapa, karena gue baru join di forumnya GoFood sama GrabFood merchant, karena gue juga baru buka merchant untuk nambah duit. Dan terus terang gue udah males kerja, karena kerjaan sama dagang kayaknya lebih berpeluang dagang. Gue lebih happy di situ dibanding gue kerja di kantor. Dan di kantor pun gue kerja duitnya nggak ada. Terus terang, gaji kantor sama pendapatan Gojek, gue sih berani bilang kalau normal ya, itu masih gedean Gojek. Itu.
Nah itu semua pada ngeluh semua, order kok sepi, omset kok turun, termasuk di tanggal 25 sampai ketemu tanggal 5 biasanya di setiap akhir sama awal bulan itu rame-ramenya. Sekarang pada kemana? Nah lu harus melihat ke situ. Nah buat mereka-mereka yang mau daftar itu kan, yang belum bisa dapat di Gojek atau di Grab, itu peluang lainnya masih banyak kok gitu kan. Kalau emang lo niat, satu buat jalan keluar kalau emang lo di PHK, terus kedua buat nambah duit, karena sekarang makin susah ke depan, kita nggak tahu terus terang corona ini bakal bawa kayak gimana, tapi yang jelas dampak ekonominya gede banget. Gue juga lagi punya satu kekhawatiran soal itu yang lagi gue coba pikirin, karena gue mau cabut dan gue harus settle, angsuran gue masih banyak, dan ya nasib gue mungkin hampir sama kayak lo semua. Itu yang mau gue ceritain. Tapi jangan khawatir buat temen-temen yang istilahnya pengen daftar tapi belum bisa daftar, gue bakal kasih beberapa solusi. Jadi lo pantengin terus saya channel gue, nanti gue bakal kasih tunjuk solusi yang bisa gue berikan. Tapi tolong berikan contoh yang baik gitu kan. Jadi aturan itu nantinya nggak akan berubah-ubah. Dan apa susahnya sih jujur gitu, kerja jujur, nggak nyurangin orang, itu enak bos. Jadi stay tune terus, gue bakal bikin cerita lagi mengenai cara daftar dan lain-lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sekian ocehan gue, moga-moga berguna. Tapi kalau nggak berguna ya udah gitu loh. Ini cuman pandangan gue mengenai kondisi sekarang, dan semoga ya berguna. Kalau nggak berguna ya maaf dah. Gue cabut dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya.